maka tidak akan ada pemilu ke depan. Tidak akan ada lagi yang berani untuk mencalonkan sebagai calon pemimpin tanpa dukungan kekuasaan. Padahal pemilu menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bukan kekuasaan dari seorang pemimpin. Hah? Apa? Tidak akan ada pemilu ke depan dan tidak akan ada yang berani mencalonkan pemimpinnya tanpa ada dukungan kekuasaan. Ngawur. Ngawur katanya. Pak Hasto ini kata siapa? Analisanya siapa? Ilmunya siapa? Yang dipakai itu. Jangan sembarangan kalau ngomong Pak Hasto. Ya mungkin yang tidak berani mencalonkan calon pemimpin itu Pak Hasto dan partainya. Karena kemarin sudah kalah Ganjar Mahfud, jadi malu mau mencalonkan lagi. Iya kan? Pak Hasto, jangan menuduh Prabowo Gibran itu menang karena atas kekuasaan Pak Jokowi. Prabowo Gibran itu menang atas kedaulatan rakyat, atas kehendak rakyat. Jadi stop fitnah-fitnah yang tidak berdasar itu. Gini loh Pak Hasto, kalau memang Ganjar Mahfud itu kalah, calon dari PDIP itu kalah, ya wes terima apa adanya, terima. Kalau sebuah pertarungan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Jangan sampai kalau kalah nuduh-nuduh yang menang itu curang. Apalagi nuduh Presiden Jokowi itu yang yang melenggangkan kekuasaannya untuk ke depan. Jangan. Aduh. Saya rasa PDI Perjuangan adalah salah satu partai besar yang menjadi contoh untuk partai-partai yang baru kemarin sore. Menjadi contoh untuk bagaimana berpolitik, berdemokrasi yang dewasa. Tapi yang saya lihat, kader-kader PDI Perjuangan, bahkan ketua umum sendiri, orang-orang terpenting di sana, sering sekali tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik. Mereka menyadari soal kekalahan sudah biasa, tapi mereka selalu tidak bisa atas penerimaan kekalahan tersebut. Ya contohnya kasus kemarin, ngapain sih di kantor PDI Perjuangan foto Pak Jokowi diturunkan dan hanya ada foto Ma'ruf Amin. Saat ditanya alasan, katanya fotonya jatuh dan dipasang lagi. Sebenarnya tidak masuk akal. Tapi kalau karena merasa kalian itu kalah dan saat ini belum bisa menerima dan baper, sebenarnya itu tidak layak untuk ditunjukkan oleh partai sebesar PDI Perjuangan. Jangan banyak mulut toh. Kamu orang-orangnya PDI ini memang tidak betul semua ini orang-orangnya PDI ini. Kalau bisa, kalau ada satu calon dari partai PDI, jangan sampai menang, kalahkan aja semua. Untuk teman-teman grupnya 02, ke semuanya, dimanapun calon gubernur, bupati, kalau diusung PDI jangan sampai menang, dikalahkan aja. Karena ketuanya sudah kayak itu, bawahannya kayak itu, Puan Maharani sebagai ketua DPR juga gitu. Coba RUU itu Pak Jokowi itu didukung. Pemilu dibesar-besarin dan tidak mau kalah, gimana PDI ini. RUU itu perampasan aset itu disahkan cepat. Takut ya PDI ya, karena banyak yang korupsi. Mungkin. Denger toh, telinganya toh sama Puan Maharani. Oke guys, sebentar lagi kita pilkada. Kalau begitu tidak mengakui berarti kan? Ya kami tidak akan mengakui juga calon-calon wali kota, bupati, gubernur dari PDIP. Kami tidak akan mencoblos. Oke, kami coblos yang lain. Oke. Kami juga bisa rakyat. Kami lebih cinta Jokowi. Untuk Pak Hasto, orang PDI, sama Bu Mega, ku ingatkan kalian, kalau tahun depan itu PDI bisa maju, jangan macam-macam. Ini di warung ini orang PDI semua ini. Bisa hancur pemilu depan kalau PDI model bicaranya kayak gitu, kayak Pak Hasto. Kenapa foto Pak Jokowi dilepas? Pak Jokowi masih menjadi presiden. Nah, kami sebagai orang PDI, kami nggak terima bahwa presiden masih Pak Jokowi. Makanya untuk PDI Perjuangan, pemilihan besok pasti akan hancur. Karena nggak komitmen sebagai partai besar. Nggak sesuai lambang merah, berani. Pengecut,
Oke. Kita percaya kok sama PDI Perjuangan kalau foto Bapak Jokowi itu tidak sengaja dicopot, melainkan tersenggol. Tersenggol. Senggol itu kan kena badan ya, kena kaki atau kena tangan, kena kepala kesenggol. Lah, foto Bapak Jokowi itu di atas. Di tembok di atas, masa ada tangannya manusia yang sampai tinggi setembok itu? Mungkin kesenggol senggol apa? cicak juga Hah? bisa. Kesenggol iri hati, kesenggol iri dengki, kesenggol cemburu, atau kesenggol amarah. Nggak masuk akal, Pak. Lek kesenggol, apa nih sing disenggol? Aduh, kadang-kadang alasannya PDI Perjuangan ini macem-macem aneh-aneh. Jangan-jangan yang briefing itu Pak Hasto ya? Jangan nuduh. Sekarang sudah dikembalikan lagi fotonya Pak Jokowi karena viral. Iya, karena takut PDI Perjuangan dicibir. Iya, aduh, pokoknya saya sama PDI Perjuangan ini entahlah. Saya lebih mendukung Bapak Presiden Jokowi daripada PDI Perjuangan ini ya. Kalau kalian gimana? Lebih dukung Pak Jokowi apa PDI Perjuangan? Komen ya. Hasto, Megawati ini manusia biang kerok, manusia paling pembohong di atas bumi ini. Hasto ini kok bukan main gerombolan korupsi kamu piara. Hasto ini bukan politisi baik, politisi perusak bangsa. Ini PDIP ini kan kerjanya cuma korupsi. Dari dulu cuma mengumpulkan korupsi. Di PDIP ini keinginannya semua korupsi. Masing-masing korupsi besar-besaran. Makanya PDIP tidak mau membuat perampasan aset. Jadi Hasto ini jangan ngomong banyak, Hasto. Mulutmu bau sekali sampai ke seluruh Indonesia. Busuk mulutnya Hasto. Hasto ini kan biang kerok. Manusia paling manusia sama dengan Rocky Gerung. Hasto, Rocky Gerung itu manusia mulut busuk semua. Mulut tidak pernah makan enak. Makan enak tapi hasil korupsi. Korupsi besar-besaran yang adanya di PDIP. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, jangan sudah pilih yang namanya PDIP. PDIP ini partai penguasa menguasai koruptor. PDIP ini besar-besaran korupsi. Jadi yang ada korupsi besar-besaran adalah di PDIP. Jadi PDIP memelihara koruptor semua. Makanya mereka orang-orang seperti Megawati, seperti Hasto itu cuman bagaimana caranya dia mau ingin jadi penguasa, ingin menghancurkan uang negara dari zaman dulu. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia buang sudah Hasto ini. Hasto sudah tua bangka, baru makan uang korupsi besar-besaran. Saya minta kepada pemerintah segera diusut tuntas. Ini Hasto ini diusut tuntas segera. Karena kami dengar, kami tahu, kami yakin bahwa Hasto ini korupsi besar-besaran. Hasto ini ingin merajalela korupsinya. Nah, makanya kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu seluruh tanah air, mari kita hindari yang namanya PDIP. Bahwa PDIP ini yang keinginannya cuma mengerupsi uang rakyat. Sampai ratus-ratus triliun. Itu. Jadi kami yang mengajak teman-teman seluruh tanah air ini, mari kita pilih Partai Gerindra atau Golkar. PSI, 3 partai ini mantap. 3 partai ini bagus. Yang namanya sudah berbau, ada Hasto, ada Yusuf Kalla. Paling parah lagi di dunia ini Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini hari bicara bohong, besok bicara bohong. Yusuf Kalla, Anies Baswedan, Hasto, Megawati sama itu biang kerok. Begitu juga Repli Harun. Repli Harun ini kan bukan manusia. Mukanya Repli Harun saja setengah panjang. Jadi congornya Harun itu cuma yang ada kebohongan. Jadi saya mengajak seluruh teman-teman, mari kita jangan mempercayai yang mulutnya Repli Harun, mulutnya Rocky Gerung, mulutnya Hasto, mulutnya Yusuf Kalla. Ini mulut-mulut bau busuk menyebar ke seluruh Indonesia. Karena mereka yang bisa itu cuma mengatakan kebohongan. Bapak Jokowi yang terbaik di bangsa ini.
Dari zaman dulu sejak Indonesia merdeka, yang kami rasakan terbaik itu adalah Jokowi. Kami menginginkan Jokowi seumur hidup. Semua keluarga Jokowi harus jadi presiden. Kenapa? Karena yang terbaik. Kalau Hasto, Mega didengar, hancur bangsa ini. Yang ada cuma yang kita dengar itu cuma korupsi. Jadi Pak Jokowi keinginannya itu menghilangkan korupsi. Keinginan Jokowi itu jangan ada korupsi. Sama dengan Pak Prabowo, akan dikejar sampai ke akar-akarnya. Makanya mati-matian ini Hasto, bagaimana caranya supaya memenangkan Ganjar atau memenangkan Anies. Karena ini geng-geng korupsi, biang-biang korupsi. Semua rakyat masyarakat Indonesia tahu bahwa terburuk adalah Anies Baswedan, Ganjar, Hasto. Itu. Jadi kami mengajak teman-teman semua, mari kita jangan mempercayai. Toh, lebih baik kita perang daripada mendengar mulutnya Hasto dan mulutnya Megawati dan mulutnya Anies Baswedan atau Ganjar. Lebih baik kita perang.